Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallahi kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sampai saat ini. Allah masih terus memberikannya kepada kita, baik nikmat yang kita minta atau yang tidak kita minta, tapi senantiasa Allah berikan kepada kita, yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Ya. Wajiban seorang hamba adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian mau syukur terhadap nikmatku, niscaya nikmatku tadi akan aku tambah. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadilah pandai, maka jadilah hamba-hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Rifqan Ahlas Sunnati bi Ahli Sunnah. Berlemah lembutlah wahai ahli sunnah dengan sesama ahli sunnah. Apalagi kita seorang yang menasabkan diri kepada ahli sunnah. Ahli sunnah itu terhadap saudara yang lain harus berlemah lembut, harus bersikap lin warif, berlemah lembut. Sekalipun saudaranya jatuh ke dalam satu kesalahan, dia harus berlemah lembut. Tidak kemudian dikafirkan, dibid'ahkan, kemudian ditinggalkan. Tidak. Siapa di antara kita yang tidak pernah salah? Semua kita pasti bersalah. Tapi seorang yang cerdas ketika dia berbuat salah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saudaranya ketika melihat saudaranya yang lain berbuat salah, kewajiban baginya adalah memberikan nasihat, bukan mengajak manusia untuk mentahdir dirinya, meninggalkan dirinya, dihajar, nggak diajak ngomong. Dan kalau kita bicara untuk saat ini masalah ukhuwah, sungguh sangat berat. Tapi ini harus kita bicarakan, karena ukhuwah, persaudaraan di antara ahli sunnah ini bagian dari agama kita. Innamal mu'minuna
ikhwatun, hanyalah orang-orang yang beriman itu apa? Bersaudara. Jadi harus kita bicarakan, harus kita sampaikan. Jadi perlu dipahami ketika kita menyampaikan dalil, bahwasanya dalil itu harus disampaikan dan diamalkan. Itu bukan kemudian itu kena nasihat ini. Jadi kembalikan kepada diri kita, jangan nilai orang lain. Kembalikan nasihat itu kepada diri kita, perbaiki diri kita. Jangan mengatakan itu yang berangkat gak sih pulang itu, karena ini kalau dia berangkat. Bukan seperti itu. Jadi dalil itu harus disampaikan sekalipun pahit dan diamalkan. Jadi ketika kita menyampaikan dalil itu harus disertai dengan keikhlasan dan kejujuran. Misalnya seorang suami membacakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum laki-laki. Tapi ketika dia menyampaikan tujuannya agar hak dia itu diberikan oleh istrinya. Hak dia itu diberikan oleh istrinya. Jadi haknya ditunaikan seperti itu. Kita dalili istri kita, tapi tujuannya apa? Untuk membela diri kita. Jangan. Inilah pentingnya keikhlasan dan kejujuran. Jadi jangan perasaan, jangan untuk membela diri kita. Seperti kisah Ali radhiyallahu anhu ketika beliau perang berhadapan dengan orang kafir, tinggal menebas ini orang kafir tadi, tapi wajah Ali ini diludahi oleh si kafir tadi. Akhirnya Ali membiarkan, tidak lagi menebasnya. Maka para sahabat yang lain mengatakan, kenapa kamu tidak tebas dia? Ali katakan apa? Awalnya aku berperang ikhlas karena Allah, tapi ketika dia meludahi diriku, khawatir saya menebasnya karena apa? Menyakiti diriku. Subhanallah, sampai seperti ini. Jadi pentingnya ikhlas dan kejujuran dalam menyampaikan nasihat. Jadi perlu disampaikan. Ketika kita memberikan nasihat kepada saudara kita, landasi nasihat itu dengan keikhlasan dan kejujuran. Jadi agama Allah itu harus disampaikan, agama Allah harus ditegakkan. Jadi nasihat itu bukan untuk hanya si fulan, untuk kita semuanya. Saya menyampaikan ini pertama untuk saya dan antum sekalian. Nasihat, sekalipun nasihat itu menyakitkan, mengena pada diri kita, kalau itu benar-benar nasihat, itu bagus. Itu bagus. Jangan sampai kita ikut kajian kok tersinggung kemudian nggak ikut besok lagi. Jangan. Berarti kita mengukur agama kita dengan apa? Dengan hawa nafsu kita. Cocok nggak dengan hawa nafsu baru kita yang ambil. Jangan seperti itu. Baik ya. Sekalipun berbicara masalah ukhuwah ini berat, sulit, tapi harus disampaikan. Harus disampaikan bahwasanya agama Allah harus ditegakkan. Karena ukhuwah ini bagian dari agama kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Terlalu banyak orang yang Muslim mengaku ahli sunnah tapi berpecah. Ini kan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi dan para sahabat mereka bersatu, ruhama ubainahum, kasih sayang di antara mereka. Tapi terkadang mencela, yang ini mencela yang sana mencela yang sini. Gak bisa. Seorang mukmin, apalagi ahli sunnah, mereka bersaudara. Dan tujuan Syekh menulis kitab ini, Abdul Muhsin Al-Badr, untuk menyatukan ahli sunnah yang berpecah. Makanya apa yang telah kita sampaikan ya dari awal, dari nikmat bisa berbicara, menjelaskan apa yang kita inginkan, kemudian menjaga lisan untuk berbicara yang baik ya. Ini tujuannya apa? Untuk menjaga ukhuwah. Karena terkadang ukhuwah itu pecah, retak disebabkan karena apa? Lisan, disebabkan karena apa? Fitnah. Maka harus pandai-pandai kita ini menjaga lisan-lisan kita. Dan itu terakhir apa yang kita bahas, yaitu menjaga lisan dari ucapan-ucapan kecuali ucapan yang baik. Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Coba diam di sini Nabi kaitkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhirnya tinggi, keimanannya tinggi, dia akan selalu menjaga lisannya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun
Hati, tidak ada satu ucapan pun yang keluar, pasti di kanan kirinya ada malaikat yang mencatatnya. Kalau keimanan dia kepada Allah dan hari akhir, bahwasanya dia diawasi oleh para malaikatnya, dia akan menjaga lisannya. Makanya Nabi kaitkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan seorang mukmin itu selalu muraqabatullah. Jadi hatinya selalu terpaut dengan Allah. Jadi apa yang kita ingin ucapkan, apa yang dia ingin perbuat, dia kaitkan dengan Allah. Manfaat atau tidak? Baik, kalau manfaat dia ucapkan, kalau tidak dia tahan. Kemudian yang berikutnya agar ukhuwah itu kuat, ya, adalah atau jauhi adz-dzann wa tajassus. Jauhi berburuk sangka dan mencari-cari kesalahan. Adz-dzann wa tajassus, berburuk sangka dan mencari-cari kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya dalam surat apa ini? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena di antara prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Allah katakan dalam ayatnya ini, ijtanibu, jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Kemudian Allah melarang wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin, fa fi hadhil ayatil karimatil amru bijtinabi katsirin minadh-dhann. Di dalam ayat ini, di dalam ayat yang mulia ini terdapat perintah untuk menjauhi kebanyakan dari prasangka. Wa anna minhu itsman, karena di antara sebagian prasangka itu adalah dosa. Wan nahyu 'anit tajassus, dan dalam ayat tersebut Allah juga melarang dari tajassus, mencari-cari kesalahan saudaranya. Wat tajassusu huwa tankibu 'anil uyubin nas, dan tajassus itu adalah mencari-cari aib manusia, kesalahan-kesalahan manusia. Terkadang seseorang itu lebih paham kesalahan orang lain dibanding kesalahannya sendiri. Nah, ini musibah bagi dirinya. Kan ada orang-orang yang seperti itu, jadi menyebarkan fitnah. Apalagi yang dia tajassus tersebut, berburuk sangka kepadanya adalah seorang yang alim, seorang yang berilmu. Waliyadzubillah. Dia ghibah, dia berburuk sangka kepadanya, padahal dulu dia kenal ngaji ya sama ustaz tadi, sama si alim tadi. Baik, Masya Allah, sampai seperti itu. Dan ini terjadi jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari akhlak yang tercela ini. Kita tajassus, mencari-cari kesalahan saudaranya. Wa huwa innama yahsulu taba'an li isa'idz-dzann. Dan tajassus itu merupakan hasil dari dia mengikuti prasangka yang jelek. Jadi terjadinya tajassus itu karena mengikuti prasangka yang jelek. Namanya pertama sudah memiliki prasangka yang jelek, maka yang kedua apa? Akan mencari-cari kesalahan untuk mencari kebenaran. Prasangkanya ini benar atau tidak? Makanya tiga hal ini Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Lanjutan ayatnya. Jadi pertama buruk sangka, yang ketiga mencari kesalahan saudaranya, yang ketiga menggibah, membicarakan kesalahan saudaranya. Ini tiga rentetan dosa yang bisa meretakkan, menghancurkan ukhuwah sama ahli sunnah. Suudzon, berburuk sangka. Kemudian yang kedua mencari-cari kesalahannya, yang ketiga menggibahnya.
Bahkan bisa jadi nanti dusta atas nama saudaranya. Hibah saja dosanya subhanallah. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya riba itu memiliki 73 pintu. Paling ringannya adalah seorang anak menggauli ibunya. Kemudian wa inna min arbar riba istitalatu fi irdi akhi. Dan riba yang paling besar adalah seseorang membicarakan kehormatan saudaranya. Subhanallah, sampai seperti itu. Riba. Kemudian dia tambahi terkadang dengan dusta. Ini tidak kalah juga dahsyatnya. Nabi SAW mengatakan, "Au kama qala Rasulullah SAW, man qala fi akhihi ma laysa fihi khubitha fi radghatil khabal." Barang siapa yang mengatakan tentang saudaranya yang tidak ada pada dirinya, artinya dusta, maka dia akan ditahan di lumpur neraka sampai dia mencabut ucapannya. Subhanallah. Dahsyat. Riba, dusta. Maka jauhi dosa-dosa ghibah, dosa-dosa namimah yang diawali dari apa? Suudzon, tajassus, mencari-cari kesalahan, baru yang ketiga apa? Ghibah. Itu sudah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Baik, maka di sini Allah melarang untuk suudzon, berburuk sangka, tajassus, mencari-cari kesalahan. Berikutnya apa? Larangan dari ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian senang memakan daging saudaranya yang telah mati? Fakarihtumu, maka kalian akan benci, enggak mau, jijik. Ya kan? Seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, iyyakum wadzon, berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk. Nabi katakan, iyyakum, berhati-hati kalian dari prasangka buruk terhadap saudara. Hati-hati. Kalau sekedar mujarrad suudzon, misalnya kita lihat saudara kita, kemudian timbul suudzon di sini, kemudian kita berusaha membuangnya, maka ini tidak memudarati. Yang akan memudarati dirinya apa? Ketika dia suudzon, kemudian dia ucapkan atau dia perbuat dengan perbuatannya. Mungkin dia share, mungkin dia apa? Mungkin dia celah dengan lisannya. Seperti itu. Nabi SAW mengatakan, innallaha tajawaza li ummati amma waswasat au haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untuk umatku ini apa yang terwaswas dalam hatinya dan apa yang dibicarakan oleh jiwanya selama dia tidak perbuat dan selama dia tidak ucapkan. Terkadang kan timbul suudzon dalam jiwa kita ini. Pernah nggak merasakan ini? Tapi kalau kita segera buang, kemudian kita tidak tajassus mencari-cari kesalahannya, mencari kebenaran apa yang menjadi suudzon dalam hati kita, maka Allah akan maafkan. Tapi kalau kita kemudian mencari-cari, oh apa iya prasangka saya ini benar atau tidak, nanti kita sampaikan di sini. Suudzon itu kalau benar nggak dapat pahala, kalau salah dapat dosa. Itu suudzon. Maka jangan ikuti, segera dibuang. Begitu. Baik. Tapi tidak semua dzon itu buruk. Karena dalam ayat tadi dikatakan inna ba'dadh-dzanni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah apa? Dosa. Di antara prasangka itu ada dosa. Jadi hadis ini kan umum, kemudian dikhususkan dengan ayat. Artinya apa? Jadi tidak semua prasangka itu jelek. Ada sebagian prasangka itu yang dosa. Misalnya prasangka hakim ketika dia ingin memberikan keputusan, ini prasangka yang bagus. Ketika saksi-saksi sudah menyampaikan, kemudian dia ingin memutuskan satu perkara dengan prasangkanya, dengan nilai apa yang ada dalam dirinya. Tidak apa-apa. Baik. Ya, karena sebagian prasangka itu ada yang dosa. Jadi tidak semua prasangka itu apa? Buruk, kecuali prasangka tajassus tadi. Prasangka jelek kemudian diiringi dengan tajassus, kemudian puncaknya nanti apa? Ghibah atau namimah. Nabi mengatakan iyyakum wadzan, berhati-hatilah kalian dari berburuk sangka.
Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Sedusta-dustanya ucapan. Karena prasangka itu sesuatu yang tidak ada asalnya. Tidak ada dalil yang membuktikannya. Karena kita cuma modal apa? Prasangka. Belum ada bukti yang membuktikannya. Dan kita ini dilarang untuk tajassus ketika timbul prasangka yang buruk. Seperti itu. Akdzabul hadis, kata Nabi. Sungguhnya prasangka yang buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan atau sedusta-dusta berita. Wala tahassasu wala tajassasu. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan atau tahassasu ini artinya bisam'ihi, dia mencari-cari kesalahan dengan lisannya, dengan apa ini, dengan telinganya, berusaha dia mendengarkan informasi dari saudaranya ini, atau dia mencari dengan dirinya, atau melalui apa ini misalnya HP misalnya, berita tentang saudaranya. Kemudian wala tajassasu, dan janganlah kalian saling mencari kesalahan-kesalahan saudaranya. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling mendengki. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Artinya apa? Janganlah kalian saling membenci. Ai ijtanibu fi'la ma yujibu wa yujidu bainakum bughdha, yaitu jauhi perbuatan yang akan menimbulkan permusuhan. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan jauhilah kebid'ahan. Karena apa? Karena kebid'ahan ini akan menimbulkan kerusakan, akan menimbulkan permusuhan, perpecahan. Karena lawannya dari bid'ah adalah sunnah yang akan menimbulkan persatuan, maka bid'ah di sini dilarang. Ada sebagian ulama yang memaknai tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, adalah apa? Kebid'ahan. Karena kebid'ahan ini sumber perpecahan, sumber kebencian. Maka jauhi bid'ah. Dan Nabi SAW mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan di mana tempatnya? Di dalam neraka. Nabi katakan kullu. Jadi tidak ada nanti bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus, nggak ada. Kalau ada, coba contohkan mana bid'ah yang hasanah? Nggak ada. Baik. Sholat bagus nggak? Sholat duhur bagus. Kalau ditambah 1, bagus apa tidak? 5. Lah ini sholat kok nggak bagus? Gimana saya? Nggak bisa. Baik. Jadi beragama itu harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian seluruhnya hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi ayat memerintahkan atau mengkhabarkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu bersaudara, dan hadis di sini menyampaikan wa kunu ibadallahi ikhwana, perintah dari Nabi, dan jadilah kalian semuanya hamba-hamba Allah yang bersaudara. Caranya apa? Jauhi suudzon, tajassus, dan ghibah. Ini 3 dosa yang tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Jadi kalau sudah suudzon pasti tajassus. Kalau sudah tajassus pasti nanti apa? Ghibah. Baik. Jadi kalau muncul prasangka yang jelek, baik itu dari ucapan saudara kita atau kita melihat perbuatan saudara kita, segera hilangkan. Amirul Mukminin, beliau membawakan ucapan Umar ibn al-Khattab. Wa qala Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan telah berkata Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, wala tadunnanna bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min illa khaira, dan janganlah kalian sekali-kali berprasangka dengan prasangka yang buruk dengan sebuah kalimat yang telah keluar dari saudaramu yang muslim. Illa khaira, kecuali prasangka yang baik. Lihat ucapan Umar.
Agar apa ini? Terjaga ukhuwah. Janganlah kamu sekali-kali berprasangka buruk dengan sebuah kalimat yang telah keluar dari saudaramu sesama mukmin kecuali prasangka yang baik. Jadi kalau itu mungkin menurut kita buruk, bawa kepada makna yang baik. Bawa kepada makna yang baik. Kalau mungkin ini tidak bisa dibawa ke makna yang baik, katakan kepada diri kita, mungkin saudara saya ini punya uzur yang saya tidak ketahui. Beres. Karena nanti kalau kita ini sudah suudzon, setan datang. Dan inilah kesenangan setan. Setan ini sudah putus asa mengajak ahli sunnah untuk beribadah kepada selain Allah, untuk sujud kepada dirinya, sudah putus asa. Insya Allah tauhidnya sudah kuat-kuat tauhidnya. Dia putus asa dari menggoda dari sisi ini. Tapi dia menggoda manusia itu dari apa? Dari tahrish bainahum, kata Nabi. Memetak-metak di antara mereka, memecah belah di antara mereka. Karena kalau sudah pecah, ukhuwah itu rusak dan tidak kuat agama ini. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian seperti orang-orang kafir, mereka berpecah belah, berselisih. Jadi berpecah belah itu dilarang dalam Islam. Jangan kita pakai alasan dengan dalil palsu. Iftiraqu ummati rahmah. Perpecahan umatku ini adalah rahmat. Subhanallah. Karena apa alasannya katanya? Karena berarti umat ini maju pikirannya, berkembang pikirannya. Tidak. Berarti persatuan azab. Kalau perpecahan itu apa? Rahmat. Tidak. Begitu. Sampai Umar mengatakan seperti itu. Kalau kita mungkin mendengar sesuatu yang menurut kita ini buruk, segera buang. Bawa kepada prasangka yang baik. Kalau itu nggak mampu, katakan kepada diri kita bahwasanya mudah-mudahan saudaraku ini memiliki alasan yang saya tidak ketahui. Kemudian kata Umar, wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Dan padahal kalimat tersebut masih bisa engkau bawa pada makna yang baik. Jadi kalau mungkin masih bisa dibawa ke makna yang baik, bawa ke makna yang baik. Jangan ikuti prasangka yang buruk. Kalau nggak bisa, katakan kepada diri kita, mungkin saudara saya memiliki alasan yang saya belum mengetahuinya. Jangan nanti kemudian cari tahu, apa iya? Cari informasi, coba telepon sana, telepon sini, coba tanya teman dekatnya. Ini sudah tajassus. Berarti dia mengikuti apa? Suudzon yang ada pada dirinya. Ucapan Umar ibn al-Khattab ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya tambahkan ucapan Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak mengatakan, al-mu'minu yatlubul ma'adzir. Seorang mukmin itu adalah seorang yang bisa mencarikan uzur-uzur bagi saudaranya. Mencarikan alasan untuk saudaranya. Misalnya kita melihat perbuatan saudara kita kok muncul suudzon di sini. Carikan alasan yang bisa membuang rasa prasangka buruk dari diri kita. Seperti itu. Ya, cari alasan-alasan. Kemudian berkata Ibnu Mazin, al-mu'minu yatlubul ma'adzira. Seorang mukmin itu mencarikan uzur-uzur bagi saudaranya. Wal munafiqu yatlubul atharat. Sedangkan orang-orang munafik itu mencarikan atau mencari kesalahan-kesalahan saudaranya. Ini bedanya orang yang beriman dan orang-orang munafik. Kemudian waqala Abu Bakar Ibn Abdullah Al-Muzani kama fi tarjamatihi min tahdhibit tahdhib. Dan telah berkata Bakar Ibn Abdullah Al-Muzani sebagaimana yang bisa kita dapat di biografinya di dalam kitab Tahdhib At-Tahdhib. Beliau mengatakan, iyyaka minal kalami ma in asabta fihi lam tu'jar. Berhati-hatilah kamu terhadap satu ucapan yang seandainya kamu benar, kamu gak akan dapat pahala. Wa in akhta'ta fihi athamta. Tapi kalau kamu salah,
kamu akan keliru, kamu akan berdosa. Wa huwa su'udzanni bi akhik, yaitu berburuk sangka dengan saudaramu. Jadi ketika kita memiliki buruk sangka, kok bener apa yang kita prasangkakan, kita nggak dapat pahala. Tapi kalau salah, kita mendapatkan apa? Dosa. Inilah su'udzon. Jadi sesuatu yang nggak ada manfaatnya su'udzon itu. Bener nggak dapat pahala, keliru malah dapat apa? Dosa. Apa yang kita bisa ambil dari su'udzon? Nggak ada. Kecuali permusuhan nanti munculnya. Kebencian sesama saudaranya. Kalau sudah terjadi perpecahan, siapa yang senang? Siapa yang gembira? Setan. Dan orang-orang berusaha memusuhi Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi persatuan umat, persatuan sesama ahli sunnah itu adalah pandangan yang menjijikkan menurut syaitan. Dia nggak suka ahli sunnah ini bersatu, umat Islam ini bersatu. Dia berusaha merusak persatuan mereka, umat Islam, terlebih orang-orang yang mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata Abu Kilabah, wa qala Abu Kilabah, Abdullah bin Zaid Al-Jurmi kama fil hilyati li Abi Nuaim, telah berkata Abu Kilabah Abdullah bin Zaid sebagaimana dalam hilyah li Abi Nuaim, beliau katakan, idza balaghaka an akhika syai'un takrahuhu faltamis lahul udru juhdaka. Apabila telah sampai kepadamu tentang saudaramu sesuatu yang kamu benci. Apabila telah sampai kepadamu tentang saudaramu sesuatu yang kamu benci, baik itu ucapan atau perbuatannya, faltamis lahul udhr, maka carikan untuknya alasan semampumu. Jadi kalau ada berita jangan langsung ditelak mentah-mentah, jangan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berita, orang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka carilah apa? Kejelasan. Taharris sanad. Taharris sanad itu diruntun dari mana sanadnya ini, benar atau tidak. Kalau itu berupa apa ini, misalnya tulisan, jangan langsung di-share. Kalau itu berupa berita, omongan langsung, jangan langsung disampaikan. Harus tasabbut dulu, cari kejelasan. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimi, kata Allah. Jangan sampai kamu menjatuhkan satu hukum padahal dia tidak melakukannya, padahal dia nggak ngerti apa-apa, kemudian kalian akan menyesal. Begitu ya. Jadi kalau datang satu berita, baik itu tentang ucapan atau perbuatan saudara kita yang kita benci, coba carikan uzur semampu kita. Fa illam tajid lahu udhran, jika kamu tidak mendapati alasan uzur untuknya, fakul fi nafsik, maka katakan pada dirimu, la'alla li akhi udhran la a'lamuhu, mudah-mudahan saudaraku ini memiliki uzur yang saya tidak ketahui. Mungkin dia punya alasan lain kenapa dia melakukan itu. Mungkin dia punya alasan lain mengapa dia mengucapkan seperti itu. Seandainya kita akan tanya, mungkin kita tanya sama saudara kita akan ketahui apa yang terjadi. Mungkin dia khilaf, mungkin dia dipaksa, atau mungkin dia karena satu kebutuhan. Kan ini pendorong-pendorong yang tidak mungkin bisa dia tinggalkan misalnya. Baru kita paham nanti. Jangan langsung disebarkan kalau ada berita yang jelek tentang apa? Saudara kita. Karena kehormatan seorang mukmin itu dijaga dalam Islam. Kehormatan seorang mukmin tidak boleh diumbar, dighibah, dinamimah, tidak boleh. Bahkan itu termasuk apa? Dosa riba yang paling besar adalah apa? Mengumbar aib saudaranya sesama Muslim. Kemudian berikutnya beliau membawakan ucapan Sufyan ibn Husain. Wa qala Sufyan ibn Husain, "Dzakartu rajulan bisu
inda Iyas ibn Muawiyah. Kata Sufyan ibn Husain, saya pernah bercerita tentang seorang laki-laki, atau saya pernah bercerita tentang seorang laki-laki, saya ceritakan kejelekannya di sisi Iyas ibn Muawiyah. Fanadhara fi wajhi, maka Iyas memandangi wajahku. Wa qala, setelah selesai dia bercerita atau menceritakan kejelekan sesama muslim, setelah dia selesai, wa qala, dan Sufyan ibn Husain berkata, aghazautar Rum, apakah kamu pernah memerangi bangsa Romawi? Qultulah, saya katakan tidak. Qala fasindi wal hindi wat turk, apakah kamu pernah memerangi kaum Sindi, India dan Turki? Dia mengatakan tidak. Maka Sufyan ibn Husain mengatakan, afataslamu minka Rum wa Sindi wal Hindi wa Turki walam yaslam minka akhukal muslim, apakah selamat atau apakah bangsa Romawi, bangsa Hindi, bangsa Turki itu selamat dari kejelekanmu, sedangkan saudaramu sesama muslim mereka tidak selamat dari kejelekan? Jawaban Sufyan ibn Husain, kamu gak pernah memerangi, mereka selamat, orang-orang kafir itu dari kejelekanmu, tapi kamu tidak menahan diri dari saudara-saudaramu sesama apa? Muslim. Malah justru saudaramu sesama muslim kamu apa? Kamu celah, kamu ghibah. Kemudian Iyas mengatakan, Sufyan ibn Husain mengatakan, falam a'ud ba'daha, maka setelah kejadian itu saya tidak pernah mengulanginya. Ini kita bisa baca dalam Bidayah wan Nihah li Ibnu Katsir. Kemudian dikomentari oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Aqulu, saya katakan, ma ahsanu hadzal jawab, alangkah bagusnya jawaban dari Iyas ibn Muawiyah, yang dia adalah seorang yang masyhur dengan kecerdasannya. Wa hadzal jawabu namudajun min dzakaihi, dan jawaban ini adalah di antara contoh kecerdasannya. Bagaimana dia menjawab dari Sufyan ibn Husain ketika dia menceritakan kejelekan saudaranya. Justru sama Iyas dipandangi wajahnya, kalau bahasa kita dipentelengi lah begitu ya. Kemudian dikatakan, kamu pernah nggak memerangi bangsa Romawi, bangsa India, bangsa Turki? Kata dia tidak. Apakah mereka itu orang-orang kafir selamat dari kejelekanmu, sedangkan saudaramu sama muslim tidak selamat dari kejelekan? Seperti itu ya. Kemudian beliau membawakan ucapan Abu Hatim ibn Hibban al-Busti dalam Rawdatul Uqala. Abu Hatim ibn Hibban al-Busti mengatakan, al-wajibu 'alal 'aqili, yang wajib bagi orang yang cerdas, luzumus salamah, senantiasa melazimi keselamatan hati dan lisannya, atau menjaga keselamatan hati dan lisannya. Itu orang yang cerdas, kata Abu Hatim ibn Hibban al-Busti. Karena kalau hati kita ini jelek seluruh anggota tubuh kita. Kalau kita ini sudah suudzon, lisan kita nanti akan jelek, sikap kita ini akan jelek kepada saudara kita. Seperti itu ya. Sedangkan seorang yang cerdas, kata Abu Hatim ibn Hibban al-Busti, dia selalu menjaga keselamatan hati dan lisannya. Bagaimana caranya? Bitarkit tajassus an uyubin nas, dengan meninggalkan tajassus, mencari-cari kesalahan atau aib manusia. Itu caranya. Ma'astighali bi islahi uyubi nafsi, dengan dia sibuk memperbaiki aib-aib dirinya. Jadi tinggalkan aib saudaranya, kemudian sibuk dengan aibnya sendiri. Dan ini yang dinamakan dengan apa? Muhasabah. Kita ini kalau muhasabah untuk diri kita ini sudah sibuk jamaah sekalian. Kenapa kita ini sibuk dengan kesalahan saudara kita? Yang itu gak ada manfaatnya, justru malah menjadi apa? Bumerang nanti bagi kita. Kecuali kalau kita ingin memberikan nasihat
kepada saudara kita yang mungkin terjatuh dalam satu kesalahan, kita berikan nasihat. Baik. Tapi kalau kita nggak bisa memberikan nasihat, kemudian malah timbulnya ghibah, namimah, kedustaan, tinggalkan. Ya, baik. Kemudian fa inna man istaghalla bi uyubihi an uyubi ghairihi araha badanahu. Karena apabila dia sibuk dengan aib-aib yang ada, karena wa inna man istaghalla bi uyubihi, karena barang siapa yang sibuk dengan aibnya sendiri dan melupakan aib saudaranya, araha badanahu, maka dia telah mengistirahatkan badannya, walam yut'ib qalbahu, dan dia tidak membuat hatinya ini letih. Terkadang orang nggak bisa tidur karena memikirkan apa? Kejelekan-kejelekan saudaranya. Dia nggak pernah sibuk memikirkan apa? Kejelekan-kejelekan dirinya. Jadi kalau kita ini sibuk dengan aib kita, kita tinggalkan aib-aib saudara kita, maka kita telah mengistirahatkan badan kita, ya, dan tidak membuat hati kita ini apa? Letih. Jadi nggak usah sibuk memikirkan kesalahan saudaranya. Sibuklah dengan apa? Kesalahan diri kita masing-masing. Istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fakullamat tala'a ala aibi li nafsihi hana alaihi ma yara mislahu min akhihi. Ketika dia melihat aib pada dirinya, maka aib tersebut akan menjadi ringan baginya. Ma yara mislahu min akhihi, sama tatkala dia melihat aib saudaranya. Jadi kalau kita ini misalnya selalu melihat kepada aib-aib diri kita, kan kita akan sadar, istighfar. Jadi ketika kita melihat aib saudara kita, jadi nggak kemudian kita besar-besarkan. Karena apa? Karena saya juga manusia, saya juga pernah apa? Salah. Jadi nanti bisa memberikan maaf kepada saudaranya, bisa mencarikan uzur kepada saudara. Tapi kalau kerjaannya mencari-cari kesalahan saudaranya, nggak mungkin dia bisa seperti itu. Nggak mungkin dia akan mencarikan uzur untuk apa? Saudaranya, nggak mungkin. Baik. Wa inna man istaghalla bi uyubin nas an uyubi nafsihi amiya qalbuhu wa ta'iba badanahu wa ta'adzara alaihi tarka uyubi nafsihi. Kemudian barang siapa yang sibuk dengan aib manusia daripada aib dirinya sendiri, amiya qalbuhu, maka hatinya akan menjadi buta. Hatinya akan menjadi buta. Wa ta'iba badanuhu, dan badannya akan menjadi letih. Wa ta'adzar alaihi tarku uyubin nasi, atau tarka uyubin nasi, dan dia akan menjadi sulit untuk meninggalkan atau mengetahui aib pada dirinya. Jadi kalau sudah sibuk dengan aib saudaranya, maka aibnya sendiri nggak tahu. Kalau dinasehati, saya salah apa? Salahmu itu banyak, kan seperti itu. Kalau dinasehati, kok salah saya apa? Karena apa? Tiap hari sibuk kesalahan saudaranya, aibnya sendiri nggak tahu. Jadi kuman di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di depan mata tidak kelihatan. Kesalahan dia tuh lebih besar daripada apa? Kesalahan saudaranya. Jadi begini jemaah sekalian, ketika seorang menghibah saudaranya, tajasus kepada saudaranya, bisa jadi saudaranya yang dia ghibah tadi derajatnya lebih tinggi di sisi Allah daripada dirinya. Kenapa? Karena dia tiap hari saudaranya mendapatkan pahala dari dirinya. Ketika dia menghibah, kebaikannya akan diambil untuk saudaranya. Sufyan mengatakan, itu adalah ucapan Sufyan, "Lau kuntu muhtaban ahad, laqtabtu abi wa ummi." Seandainya saya boleh menghibah seseorang, maka saya akan hibah bapak dan ibuku, kedua orang tuaku, karena keduanya adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanku. Jadi kalau mau hibah orang tua.
Ya, jangan ghibah orang lain. Biar pahalanya diambil sama orang tua kita. Tapi itu tentu juga nggak boleh. Ini kan seandainya, ya kan? Rugi. Bahkan ketika salaf kita, ketika mendengar dirinya itu dighibah, dia beli buah-buahan, diantar ke rumahnya. Laqad jalaba laka khaira jalban. Sungguh kamu telah memberikan kebaikanmu kepada diriku. Saya nggak bisa balas kecuali dengan buah-buahan ini. Sadar nanti malahan saudaranya itu. Jadi kalau kita ini dinyinyir orang, jangan gantian, jangan kirim buah-buahan, kirim makanan. Insya Allah sadar saudara kita, ya begitu. Karena apa? Ketika kita menghibah saudara kita, maka kebaikan kita berarti kita berikan kepada saudara kita. Ini ciri-ciri orang yang bangkrut nanti di akhirat. Apa yang sudah kita sampaikan? Atadruna mal muflis? Wahai para sahabatku, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, menurut para sahabat, apa? Orang bangkrut itu nggak punya uang, nggak punya barang simpanan, ya orang bangkrut itu. Maka kata Nabi, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku itu datang nanti pada hari kiamat bawa pahala puasa, sholat, zakat, akan tapi dia pernah mencela orang ini, pernah menghibah orang ini, pernah mengambil hartanya orang ini, pernah menumpahkan darahnya orang ini, pernah memukul orang ini. Kemudian kebaikannya, kebaikan sholatnya, puasanya, zakatnya diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau belum selesai, apa? Diambil kejelekan saudaranya, ditimpakan kepadanya, tsumma turiha finnar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah, bangkrut. Getol sholat malamnya, tapi durhaka sama orang tua, tapi sama temannya zalim, suka mencuri, suka memukul, mengambil harta saudaranya. Ini ciri-ciri orang yang bangkrut. Sekalipun hajinya berkali-kali, tapi ini adalah orang yang zalim, bangkrut nanti. Karena di akhirat gak ada untuk bayar itu duit, gak ada. Yang ada apa? Kebaikan. Kalau belum lunas dengan kebaikannya, dosanya yang dia zalimi diambil, kemudian ditimpakan kepada dirinya. Waliyadzubillah. Jadi ketika kita berbuat zalim kepada saudara, entah ghibah, namimah, atau pernah memukul, pernah mengambil harta saudaranya, kembalikan itu. Kembalikan. Kata Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, la tu'addunal huquqa ila ahliha hatta yuqada li syatil julha ila syatil qurana. Sungguh benar-benar kalian akan menunaikan hak itu kepada pemiliknya, sampai seekor kambing yang tidak memiliki tanduk kepada seekor kambing yang memiliki tanduk nanti akan dikisos. Yang dulu mungkin berantem, yang nggak punya tanduk ini berdarah, gantian nanti di akhirat. Yang nggak punya tanduk dikasih tanduk, yang punya tanduk nggak dikasih tanduk. Kemudian apa? Menanduknya, kemudian selesai. Coba bayangkan, ini binatang. Bagaimana dengan kita yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terus akan dikisos. Ya, maka minta maaf, jangan malu minta maaf, jangan gengsi. Saudaranya yang dimintai maaf, berikan maaf. Ya, baik. Selesaikan hari ini, jemaah sekalian. Mungkin kalau pernah mengambil duitnya, uangnya nggak berani mengembalikan secara langsung, dimasukkan amplop, masukkan ke rumahnya juga bisa. Begitu. Kalau mungkin kita mau minta maaf malah dihakimi masa, ya didoakan saja. Begitu. Misalnya saya pernah dolimi ini, kemudian saya minta maaf. Ini kalau saya minta maaf, dia tahu bakal dihajar saya. Ya jangan, mudorot nanti. Doakan saja dengan kebaikan. Tobat kepada Allah dengan jujur. Atau kirim surat, kan enak sekarang ya. Pakai WA. Pakai WA dengan nomor yang tidak diketahui kan. Begitu. Baik. Kalau kita mungkin hadir malah nanti mudorot pada diri kita, ya seperti itu. Ya, intinya kita berusaha minta maaf, minta penghalalannya. Begitu. Ya, sebelum nanti datang hari yang tidak bermanfaat lagi harta benda, tinggal kebaikan kita. Kemudian berkata seorang syair, saya tambahkan ya, bukan dari kitab ini. Syarrul wara bi'uyubin nasi mustaghil, mislu dzubabi yura'i mautinal ilali.
Sejelek-jelek manusia adalah seorang yang sibuk dengan kesalahan-kesalahan saudaranya, seperti lalat yang selalu mencari tempat-tempat yang kotor. Nah, seperti itu kata seorang yang penyair. Jadi sejelek-jelek manusia adalah seorang yang selalu mencari aib saudaranya. Seperti apa? Seperti lalat yang selalu mencari tempat yang kotor. Kotor ini dosa jemaah sekalian. Karena setiap kita berbuat salah, nukitat fihi nuktatun sauda, dititikkan hitam dalam hati kita. Kalau berbuat dosa lagi, titikkan hitam sampai hatinya ini hitam. Kalkuzi musakia, seperti periuk hitam berterbalik. Sudah periuk hitam gosong terbalik. Kira-kira apa yang bisa diambil manfaat? Nggak bisa. Kasih air nggak bisa. Kasih sesuatu nggak bisa. Ya sudah, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, kata Nabi. Enggak tahu lagi yang ma'ruf, enggak tahu lagi yang mungkar. Ya sudah, hatinya mati. Bahkan hati ini bisa lebih keras daripada apa? Batu. Wa inna minal hijar wa an au asyaddu qaswah, atau hati itu lebih keras daripada apa? Daripada batu. Batu itu Allah katakan, "Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung, hancur gunung tersebut, luluh takut kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kok ada orang dibacakan Al-Quran malah tertawa? Ini kan musibah. Begitu. Nggak pernah nangis. Jadi mungkin kita ini sulit untuk nangis ya. Misalnya doa kok sulit nangis, baca Quran sulit untuk menangis, padahal sudah kita baca terjemahnya. Nangis apa? Nangis-nangisan. Nah, lama-lama nanti hati akan menjadi lembut. Nikmat sekali nangis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyendiri berdua dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui dosa-dosanya, menangis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ainani la tamassuhumun nar, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang takut menangis karena Allah, menangis takut karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan mata yang berjaga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Jadi apa? Pura-pura nangis kalau nggak bisa nangis ya. Nanti lama-lama akan menjadi lembut. Jangan pas doa, sholat nangis, pas motornya hilang baru nangis. Ya kan? Itu motornya hilang. Baru sholat, menghadap Allah, doa minta dikembalikan sambil nangis-nangis. Jadi nangis itu ada sebab, banyak sebabnya. Ahlu bid'ah, ya, gitu. Amalannya bid'ah tapi kok bisa khusyuk, bisa nangis. Ini tangisan yang dusta. Tangisan yang dusta. Diba? Ini tangisan yang dusta. Ya. Baik. Jadi tangisan yang jujur adalah tangisan yang berangkat dari hati yang ikhlas, seorang yang mengakui kesalahan-kesalahan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan Abu Hatim juga mengatakan, at-tajassusu min syu'abin nifaq. Dan tajassus, mencari-cari kesalahan, itu termasuk cabang dari kemunafikan. Adalah cabang dari apa? Kemunafikan. Namanya orang munafik kan menyusup di basisan kaum muslimin. Ya cari-cari kesalahan, kelemahan kaum muslimin. Itu kerjaannya orang-orang munafik. Jadi zahirnya Islam, di dalam hatinya apa? Menyimpan kekafiran, kebencian kepada kaum muslimin. Abu Lu'lu'ah yang bunuh Umar ikut sholat subuh, tapi ditikam dari belakang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nampaknya muslim, Islam, orang munafik. Dan kelihatan nanti kalau sudah berangkat perang. Orang munafik kalau berangkat perang semangat, tapi kalau sudah dengar suara pedang, ngibrit belakang, lari ketakutan. Tapi nggak sendirian, ngajak kaum muslimin yang lain. Untuk apa? Ngembosi kaum muslimin untuk kembali lagi ke rumah. Itulah kerjaan orang-orang munafik. Mereka itu adalah dzul wujuh, orang-orang yang memiliki banyak wajah. Sama orang kafir jadi orang kafir, sama orang beriman jadi orang beriman. Jadi sulit untuk membunuh mereka. Karena ini masalah apa? Masalah hati. Kita diperintahkan untuk melihat secara apa? Secara zahir saja. Nih. Baik. Jadi tajassus itu, mencari-cari kesalahan, adalah termasuk cabang dari kenifakan. Kama anna husnadz dzanni min syu'abil iman.
Sebagaimana berburuk sangka itu adalah bagus, anna husnadzon, berbagus sangka itu termasuk cabang dari apa? Keimanan. Kan ada suudzon, ada husnudzon, buruk sangka dan berbaik sangka. Nah, berbaik sangka ini termasuk apa? Cabang dari keimanan. Dengan berbaik sangka, ukhuwah itu tetap utuh. Ya ayyuhalladzina innamal mu'minuna ikhwatun. Hanyalah orang-orang yang beriman itu apa? Bersaudara. Allah katakan orang-orang beriman bersaudara. Allah katakan iman. Maka berbaik sangka kepada saudara itu adalah cabang dari apa? Keimanan. Wal akilu yuhsinul dzanna bi ikhwanihi. Dan orang yang cerdas itu akan berbaik sangka dengan saudaranya. Wa yanfaridu bi humumihi wa ahzanihi. Dan seorang yang cerdas itu dia tidak mau membuat saudaranya itu berduka, tidak mau membuat saudaranya itu apa? Sedih. Baik. Enggak mau seorang yang cerdas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama annal jahila yusi'u dhanna bi ikhwanihi. Sebagaimana seorang yang bodoh itu selalu berburuk sangka kepada saudaranya. Wala yufakkiru fi jinayatihi wa asjanihi. Dan orang yang bodoh itu yang selalu suudzon tadi, dia tidak segan-segan berbuat buruk dan membuat saudaranya itu apa? Menderita. Kan ada persaudaraan itu lillah karena Allah Subhanahu wa taala, dan persaudaraan itu ada karena sebab apa? Dunia, keuntungan saja. Begitu. Dia menderita ya, itu bukan urusan saya. Yang penting saya sudah dapat apa? Uang. Ini adalah ciri-ciri apa? Persaudaraan yang tidak dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, persaudaraan yang dibangun di atas agama Allah Subhanahu wa taala nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ainal mutahabbina fi, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini akan aku naungi mereka yang tidak ada naungan pada hari ini kecuali naunganku. Nanti kalau matahari sudah didekatkan di padang mahsyar, enggak ada tumbuhan, rata ini tanah, nanti akan didekatkan matahari itu. Semua manusia akan berkeringat, akan ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang sampai hidungnya, ada yang sampai lehernya, ada yang sampai dadanya, lututnya, mata kakinya berbeda-beda. Mungkin atau tidak dalam satu tempat kebanjirannya beda-beda. Mungkin atau tidak? Mungkin. Kulit kita ini akan bicara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tasyhadu alaihim, akan bersaksi untuk mereka, kulit-kulit mereka. Kulit kita ini akan bersaksi, ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut dikunci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah lah yang telah membuat kita ini bicara, dan Allah lah zat yang bisa membuat segala sesuatu itu apa? Bicara. Batu nanti di akhir zaman bicara. Oh, ini orang kafir di sini nih, nyumput di belakangku. Seperti itu. Bisa bicara. Bahkan semua yang di alam ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak paham bagaimana tasbihnya mereka. Semua yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah. Tumbuh-tumbuhan, hewan bertasbih sama Allah. Tapi kita nggak paham bagaimana tasbihnya mereka. Baik, selesai dari apa yang beliau sampaikan dari dzon wa tajassus, berburuk sangka dan mencari-cari kesalahan. Jadi kalau pengen ukhuwah itu tetap utuh, tetap kuat, jauhilah suudzon. Begitu. Dalam rumah tangga juga seperti itu misalnya. Jangan gampang-gampang suudzon. Begitu. Suami pulangnya lama, dimarahin sama istrinya, dari mana jam segini belum pulang. Jadi suaminya belum sempat ngomong, belum sempat duduk sudah dimarahi. Jangan suudzon. Siapa tahu di jalan dia dapat masalah, ban bocor, ya kan? Nggak ada duit, belum dapat duit. Ya, seperti itu. Jangan suudzon. Suami juga jangan langsung apa? Suudzon. Kalau ingin apa? Keutuhan rumah tangga itu akan kalau dia ingin keutuhan rumah tangga itu tetap apa? Tetap ada. Gitu. Jangan suudzon, jangan tajassus, mencari-cari apa?
kesalahan. Karena semua kita ini adalah manusia biasa, ya, manusia biasa. Ya, kita ini pasti berbuat salah, pasti itu nggak bisa ngelak. Nabi katakan kullu bani Adam khata', setiap bani Adam pasti berbuat apa? Salah. Maksum itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksum itu artinya apa? Ketika salah langsung ditegur. Kita nggak ada yang negur, kecuali ilmu yang kita miliki, ya atau tidak? Terkadang kita ingin mengucapkan berbuat sesuatu, ilmu sudah mengingatkan, tapi ya udah bablas saja, ya, seperti itu. Sulit ternyata mengamalkan ilmu. Sulit atau tidak? Sulit. Belajar aja sulit, ya. Belajar sulit, harus mungkin kalau punya kerjaan ditinggalkan pekerjaannya. Tapi kabar gembira, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Biasanya minggu dagang rame misalnya, nah dia tinggalkan. Karena ingin menuntut ilmu, Allah akan ganti yang lebih apa? Lebih baik. Jadi tawakal kita harus kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nanggung-nanggung. Kalau urusan agama Allah itu, ya, kalau kita tiap hari ngurusi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah gak akan sia-siakan apa? Dunia kita. Lihat para sahabat. Kalau kita lihat sirah mereka itu seakan-akan gak ada waktu untuk cari duit. Ya atau tidak? Bagaimana salaf kita, sahabat salaf kita bisa menghatamkan Al-Quran sebulan berapa kali? Ada yang 1 kali dalam sehari. Coba kita sehari menghatamkan 1 Al-Quran. Keluar rumah nggak kita? Nggak keluar rumah kita. Ya, bagaimana mereka bisa sehari 2 kali? Gitu? Sampai sebulan itu berapa kali? 60 kali. Kalau kita ingin nyoba ya silahkan. Nggak keluar rumah kita. Ya. Subhanallah, kok mereka bisa, kita nggak bisa. Inilah bedanya. Makanya keutamaan jauh berbeda, jauh berbeda. Ya, mereka bisa, kok kita nggak bisa. Ya, subhanallah, seperti itu. Baik, itu dari dzon wa tajassus. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari 2 sifat yang tercela ini, 2 akhlak yang tercela, yaitu berburuk sangka dan tajassus, mencari-cari kesalahan saudaranya. Kemudian yang berikutnya, ar-rifqu wal lin. Rifqu, apa rifqu itu? Dan lin, berlemah lembut. Sesama ahli sunnah itu harus berlemah lembut, nggak boleh kasar. Sekalipun apa ya, berdebat boleh, suaranya tinggi sampai keluar urat lehernya, boleh debat. Misalnya kok dapat ilmu fikih nih, coba didiskusikan, debat sampai suaranya tinggi, mempertahankan pendapatnya, nggak apa-apa, tapi jangan kasar, jangan mencela, begitu. Kasar dengan keras beda apa sama? Beda ya. Suaranya keras nggak apa-apa. Para ulama dulu juga seperti itu. Misalnya debat dalam masalah ilmiah, sampai suara itu keluar. Begitu. Dalam rumah suaranya sampai terdengar di luar. Pulang habis itu apa? Ya sudah, bersahabat lagi. Diantarkan sampai luar, kendaraannya diambilkan. Gak seperti zaman kita sekarang. Ada di antara ahli sunnah beda pendapat sudah ditakdir, itu bukan ustadz saya, itu ustadzmu. Padahal dia dulu kenal ngaji sama ustadz itu, sama si alim itu misalnya. Ini rusak. Ahli sunnah harus berlemah lembut dengan sesama. Gitu. Baik. Ya. Dan lemah lembut ini adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah bersifat dengan Rafi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha lembut. Ini adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sifati nabinya dengan sifat rif, dengan sifat lemah lembut, dengan akhlak yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang sangat agung. Allah katakan di sini ala khuluqin azim, bukan dzu khuluqin azim. Kalau dzu itu maknanya memiliki.
Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu memiliki akhlak yang besar. Tapi Allah tidak mengatakan itu, mengatakan ala, di atas akhlak yang besar, di atas budi pekerti yang besar. Apa faedahnya ala? Berarti akhlak Nabi itu subhanallah. Kalau dzu kan bermakna sahib. Semua kita memiliki akhlak yang baik, tapi Nabi SAW lebih di atas rata-rata manusia. Begitu. Jadi sahabat itu sampai ada yang rindu dengan Nabi SAW, pengen ketemu. Pokoknya sehari kalau nggak ketemu Nabi, waduh, nggak enak tidur, nggak enak makan. Karena subhanallah, sosok Nabi SAW adalah seorang yang sangat bagus akhlaknya. Baik itu dengan sesama orang yang beriman dan kepada orang-orang yang kafir. Nabi apa? Berlemah lembut kepada mereka. Begitu. Nabi orangnya nggak kasar, nggak dendaman. Begitu. Baik. Nabi SAW ketika berdakwah di Thaif dilempari batu, Nabi nggak kemudian dendam. Ini kesempatan, ada tawaran emas ini. Kan didatangi oleh malaikat Jibril. Muhammad, kalau kamu mau saya timpakan itu gunung itu kepada penduduk Thaif yang setelah menyakiti. Apa jawab Nabi? Nggak kemudian, iya, kebetulan ini saya lagi disakiti. Enggak. Nabi katakan apa? Jangan. Mudah-mudahan akan keluar dari tulang sulbi mereka manusia-manusia yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau kita lihat Nabi Nuh. Ya Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kamu sisakan di muka bumi ini satupun orang kafir. Binasakan mereka semua ya Allah. Nabi Nuh berdakwah berapa? 950 tahun. Nabi kita sabar, tidak pernah mendoakan umatnya ini untuk dihancurkan. Tidak. Berarti ini menunjukkan bagaimana sifat akhlak mulianya Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya akhlak beliau adalah ar-rifq wal lin, lemah lembut, penyayang beliau itu. Sama anak kecil beliau juga bisa bergaul. Tidak hanya kepada anak-anak besar, anak kecil, begitu ya. Baik. Beliau adalah seorang yang memiliki akhlak yang tinggi. Kemudian Allah sifati juga dengan rifq wal lin. Setelah Allah terangkan bahwasanya nabinya berada di atas akhlak yang agung, Allah sifati beliau dengan rifq wal lin. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat Allah, atau maka rahmat dari Allah, lintalahum, kamu berlaku lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidal qalbi, seandainya kamu ini keras, kemudian memiliki hati yang kasar, lan faddu min haulik, tentu mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Umatnya gak mau menerima dakwah beliau. Kalau Nabi itu seandainya kasar dalam menyampaikan, begitu, dendaman sama umatnya, gak ada yang mau dengar dakwah beliau. Tapi dengan rahmat Allah, Allah katakan lintalahum, kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Bagaimana Nabi SAW berlemah lembut kepada Arab Badui yang kencing di mana? Di masjid. Para sahabat sudah gembreket ini. Tahu gembriketnya? Semeremet. Ini kok kencing di masjid. Kata Nabi, biarkan dia menyelesaikan apa? Kencingnya. Setelah selesai kencingnya, Nabi katakan apa? Wahariku ala baulihi sajlan min ma'i au dhanuban min ma. Tuangkan di atas kencingnya Arab Badui tadi apa? Seember dari air kalau dia sudah kencing. Karena kalau diteriaki ada apa? Dua mudarat. Yang pertama, dia menahan kencingnya, namanya orang lagi kencing diteriaki, langsung berhenti kan? Begitu. Yang kedua, lari sambil kencing, namanya diteriaki, ya kan? Akhirnya najisnya kemana-mana. Begitu. Nah, setelah selesai kencing, suruh nyiram sama Nabi dengan satu ember. Kemudian dinasihati Arab Badui, masjid ini dibangun untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat, bukan untuk hal yang seperti ini. Maka Arab Badui tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ampunilah aku dan Muhammad saja, jangan kamu ampuni yang lain. Subhanallah. Karena apa? Melihat bagaimana bagusnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau seandainya Nabi ini kasar, diteriaki,
Dia nerima Islam atau tidak? Nggak nerima. Begitu. Karena saking gembiranya dengan Nabi, melihat bagusnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sifat lemah lembut ini, masya Allah. Dan ini apa yang Allah berikan kepada orang yang memiliki sifat lemah lembut ini tidak ada pada seorang yang istighjar, orang yang tergesa-gesa, nggak berlemah lembut. Orang yang tergesa-gesa biasanya dia tidak akan sampai kepada tujuan, dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi harus perlu lemah lembut, harus lemah lembut, sabar dalam menyampaikan, seperti itu. Mengajari anak harus lemah lembut. Sama anaknya orang kita nggak berani membentak, nyubit jewer nggak berani, laporin polisi nanti gurunya, ya kan, seperti itu. Tapi kalau sama anak sendiri, wah, jewer, dicubit, begitu. Sama anaknya orang lain nggak berani. Harus berlemah lembut ya, kepada dirinya sendiri, kepada orang lain, terlebih sama keluarganya, harus berlemah lembut. Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bagus dengan keluarganya, dan akulah orang yang paling bagus dengan siapa? Keluarganya. Berlemah lembut. Jangan kita ini santun sama orang lain, berlemah lembut sama orang lain, tapi sama keluarga, sama anak istrinya dibentak-bentak, dipukul. Jangan. Begitu. Tidaklah lemah lembut itu diletakkan kepada sesuatu, pasti sesuatu itu akan menjadi indah. Dan tidaklah kelemah lembut itu dicabut dari sesuatu, pasti akan membuat sesuatu tersebut apa? Cacat. Makanya penting dalam agama kita ini apa? Bersikap lemah lembut, jangan tergesa-gesa ya. Karena ini sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat yang Allah sifatkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin harus berusaha memiliki sifat ini. Mungkin dia orangnya nggak lemah lembut, tapi akhlak itu perlu diperjuangkan. Karena akhlak ada dua. Akhlak yang itu murni pemberian Allah, kan ada. Orang itu lemah lembut, ada nggak? Orang itu lemah lembut, baik, sopan dalam berbicara, itu memang karakter dia dari kecil. Dan ada orang yang dari kecil itu sudah, apa istilahnya, kemeleleh. Ada, begitu. Tapi ini bisa dirubah. Dengan apa? Dia mempelajari agama Allah, mencontoh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu apa yang menjadi pembahasan kita. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Ramadan ya? Sudah Ramadan ya. Semoga Allah menyampaikan umur kita kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.